إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu serta para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita semua harus punya target di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena apabila kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di Ramadan, maka kita harus takut dan khawatir akan mendapatkan akibat buruk dari doanya malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam baqiya mimbar. Falamma rakiba darajatan ula faqala amin. Summa rakiya tsaniyah faqala amin. Summa rakiya tsalisah faqala amin. Faqala ya Rasulullah, sami'na taqulu amin thalatha marrat." Qala lamma rakiya darajatan ula جاءني جبريل فقال شفي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يفرح. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi naik mimbar. Ketika beliau naik ke tangga pertama, beliau berkata amin. Ketika beliau naik ke tangga yang kedua, beliau berkata lagi amin. Dan ketika beliau naik ke tangga yang ketiga, beliau berkata lagi amin. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami semua mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Apa yang engkau aminkan?" Maka Nabi menjawab, "Ketika aku naik ke tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, ketika aku naik ke tangga yang pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, celaka seorang hamba yang ia berjumpa dengan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala." Jemaah Allah, ini menunjukkan bahwasanya di bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan Allah itu sangat besar. Kesempatan seorang hamba untuk mendapatkan pahala yang besar dan terhindar dari api neraka itu sangat mudah di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Jemaah Allah, sebab seseorang melakukan kemaksiatan itu ada 2. Sebab yang pertama adalah sebab yang berasal dari luar, apa itu? Syaitan. Dan sebab yang berasal dari dalam diri manusia, yaitu hawa nafsu. Sebab yang pertama dari luar, syaitan, disebutkan dalam sebuah hadis, sufiyati syayatin, setan itu diikat di bulan Ramadan. Berarti sebab dari luar sudah tidak ada. Sekarang tinggal satu sebab, yaitu sebab yang berasal dari diri manusia, apa itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu kita itu dipersempit jalannya ketika kita berpuasa. Nafsu syahwat kita dipersempit jalannya ketika kita berpuasa. Sehingga kesempatan seorang hamba untuk meningkatkan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan itu sangat mudah di Ramadan. Terlebih hari-harinya itu penuh dengan ibadah. Siang harinya dia berpuasa ibadah, malam harinya dia salat tarawih ibadah, baca Al-Quran ibadah. Ternyata ada seorang hamba yang keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka hamba tersebut. Jemaah Allah, maka hendaknya setiap diri kita bertanya-tanya dalam diri kita, apa yang kita persiapkan di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan Allah. Saya tidak ingin keluar dari bulan Ramadan ini ternyata saya tidak mendapatkan ampunan Allah. Akhirnya saya celaka. Akhirnya saya didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad syafi'atun. Celaka seorang hamba. Bayangkan Pak, yang mendoakan siapa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya malaikat dan diaminkan sebaik-baiknya manusia, doanya pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Takut kita, Pak. Kita dengan datangnya Ramadan ini hanya ada dua di antara, yakni antara takut dan khauf. Kita takut apabila selesai dari Ramadan ini ternyata kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Akhirnya kita mendapatkan doanya malaikat Jibril. Namun kita berharap mudah-mudahan selesai dari Ramadan ini kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Lalu apa yang kita lakukan di Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan Allah? Yang pertama, meraih ampunan Allah dengan melakukan sedekah. Meraih ampunan Allah dengan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tu'ridullaha qardan hasanan yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur halim." Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni dosa-dosa. Jemaah Allah, kita dalam Ramadan ini dilatih untuk banyak bersedekah kepada orang-orang miskin, mengikuti suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang sangat cepat bersedekah melebihi angin yang berhembus. Sebagaimana sabda Rasul SAW, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجواد الناس، وكان أجواد ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقاه جبريل أجواد بالخير من الريح المرسلة. Dari Abbas radhiyallahu anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok yang paling pemurah. Dan beliau lebih pemurah lagi ketika berada di bulan Ramadan, ketika Jibril menemuinya. Dan Jibril menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap malam lalu membacakan padanya Al-Quran. Maka sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling pemurah dengan kebaikan melebihi angin yang berhembus. Jemaah Allah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling pemurah dan beliau lebih pemurah lagi ketika berada di bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Rajab, kenapa Rasulullah SAW itu lebih pemurah, lebih dermawan di bulan Ramadan tanpa di bulan yang lainnya? Kenapa tidak di bulan Muharram? Kenapa tidak di bulan Rajab? Kenapa tidak di bulan Ramadan? Itu kan bulan-bulan haram. Tetapi kenapa Rasulullah SAW itu lebih mempertebal sedekah di bulan Ramadan tanpa di bulan yang lainnya? Katanya berada karena di sana ada keutamaannya. Keutamaan yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Sedangkan amal ibadah itu akan dilipat gandakan pahalanya apabila bertabrakan dengan waktu yang mulia. Keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, karena sedekah itu dapat menghapus dosa. As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Tapi pada inilah alasannya kenapa Rasul SAW itu lebih pemurah di bulan Ramadan tanpa di bulan yang lainnya, karena keutamaannya yang sungguh sangat luar biasa. Yang kedua, kemudian yang kedua, meraih ampunan Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan Allah, di bulan Ramadan ini kita lebih optimal dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Baik itu buka puasa, makan sahur, salat tarawih, baca Al-Quran, ataupun ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Karena kita meyakini bahwasanya suatu amal ibadah yang tidak berdasarkan sunnah dari Rasul SAW, makanya adalah tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna
bahwa barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW, maka dia adalah tertolak. Jangan lupa, masih banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini untuk mendatangkan ampun Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah meraih ampunan Allah dengan memaafkan kesalahan orang lain terhadap diri kita, kemudian meraih ampunan Allah dan meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meraih ampunan Allah dengan sabar dan amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan menerima amal ibadah kita. Ya Rabbal Alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.